Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Universitas PGRI Argopuron Jember, Prodi Pendidikan Ekonomi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya di sini menggantikan salah satu dosen yang berhalangan hadir, yakni sebelumnya dosen kita sudah menjelaskan apa itu pengertian kebutuhan manusia. Apa itu pengertian kebutuhan manusia? Dan yang kedua yaitu macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama dari kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Yang kedua dari kebutuhan manusia menurut keperluan waktunya. Yang ketiga menurut sifatnya. Yang keempat menurut subjeknya. Jadi kita sebagai makhluk hidup pasti memiliki beraneka ragam kebutuhan. Sedangkan kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan adanya keterkaitan satu sama lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi kita akan membahas tentang apa saja faktor yang dapat atau yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang terjadi saat ini. Jadi dalam faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 11. Yang pertama ada faktor kondisi alam, yang kedua faktor kepercayaan yang dianut, yang ketiga ada faktor adat istiadat, yang keempat ada faktor pekerjaan atau profesi, yang kelima tingkat peradaban, yang keenam dari faktor penghasilan, dan yang ketujuh faktor umur, dan yang kedelapan faktor tingkat kepuasan manusia, yang kesembilan faktor hobi atau kegemaran masing-masing manusia, yang ke-10 faktor pendidikan, dan yang terakhir faktor jenis kelamin. Yang pertama, faktor kondisi alam. Alam kan memiliki peran yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi kondisi alam sangat berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Sedangkan manusia akan melakukan usaha dan upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi alam di mana individu tersebut tinggal. Contohnya seperti orang yang tinggal di dataran tinggi seperti Dieng, tentunya kan membutuhkan selimut atau pakaian yang tebal agar dapat menahan dari hawa dingin. Sedangkan orang yang tinggal di daerah pesisir atau pantai yang beriklim tropis pasti lebih memerlukan pakaian yang tipis atau berbahan dingin. Dan yang kedua, faktor kepercayaan yang dianut. Jadi suatu ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, umat muslim yang tidak boleh mengonsumsi sesuatu makanan yang mengandung babi, karena dalam ajaran agama Islam melarang hal tersebut atau istilahnya haram. Sedangkan bagi umat Hindu dilarang untuk mengonsumsi semua makanan yang mengandung sapi. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil sisi perbedaan kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, dan setiap agama memerlukan alat pemenuhan kebutuhannya sebagai sarana kelancaran dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Yang ketiga ada faktor adat istiadat. Jadi sebuah adat istiadat yang muncul dari tradisi turun-menurun dan berlaku di masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena tradisi
Tradisi akan mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat yang berada di suatu tempat tersebut dan suatu tempat tertentu. Seperti perbedaan adat dan tradisi inilah yang memunculkan perbedaan kebutuhan antara satu dengan yang lain. Contohnya seperti upacara perkawinan dengan menggunakan adat Jawa tentu berbeda dengan caranya berbeda tata caranya dengan yang menggunakan adat Sunda. Yang keempat, ada faktor pekerjaan atau profesi. Setiap profesi atau pekerjaan pasti memiliki karakteristik masing-masing. Beragam profesi yang ada memiliki kebutuhan yang beragam pula. Sebagai contoh, seperti dokter membutuhkan alat bantu seperti stetoskop sebagai pendukung profesinya. Dan contohnya seperti petani memiliki kebutuhan yang berbeda dengan dokter. Pastinya yang lebih dibutuhkan oleh petani yaitu cangkul, traktor, pupuk, benih sebagai pendukung profesinya. Dan yang kelima yaitu ada tingkat peradaban. Dalam perkembangan zaman akan selalu diikuti oleh perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban di masyarakat, kualitas kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula. Hal tersebut bisa terjadi karena modernisasi membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang menjadi semakin tinggi. Jika pada zaman prasejarah kebutuhan manusia masih relatif sedikit, seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban yang terjadi, manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya hingga mencapai kemakmuran. Sebagai contoh, dahulu manusia tidak membutuhkan kendaraan. Sedangkan saat ini kendaraan menjadi kebutuhan yang paling penting dan paling utama karena dapat mengefisiensi waktu yang dimiliki oleh manusia agar aktivitasnya menjadi lebih ringan atau dapat cepat sampai tujuan. Selain itu, kebutuhan manusia modern tentu memiliki selera yang semakin tinggi, sehingga membuat manusia memiliki kebutuhan yang kualitasnya semakin tinggi. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mungkin faktor yang selanjutnya akan kita bahas dalam pertemuan yang ketiga, akan disampaikan oleh dosen kita langsung dalam pertemuan selanjutnya. Mungkin dalam penjelasan saya kurang jelas, bisa langsung tanya japri ke saya. Apabila dalam penjelasan saya ada yang kurang tepat dan kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.